الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadatil ladzi amarna bil ikrami bihaqqi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wahdahu wa nasara abdahu wa anza jundahu wa jamal ahzaba banda wa asyhadu anna muhammadur rasulullah da'i ila sabilir rasadi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad dan ala wa ala alihi wa ashabihi nihadi. Amma ba'du wa ya'badullah usikum binafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'akum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa huriballahu mazana kalimatil thayyibati kasajabatil thayyibati wa qatisami wasat wa bisamai
Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jami'an rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hadiahnya berangkat sekalian hingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka yaitu menjalankan sholat sunnah Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sampai nanti di yaumil akhir. Dan kita berharap semoga nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Masyaallah muslimin jami'an rahimakumullah. Dimulai dari terbenamnya sang mentari ini senja kemarin, takbir selalu bergema. Mengiringi dekapan malam, berjuta-juta lisan mengagungkan nama pemilik jagat raya dengan penuh syukur, terurai air mata, keharuan dan kebahagiaan. Tak lebih, tak lelah, bibir berzikir mengungkapkan rasa bahagia dan bersyukur. Bulan penuh berkah yang meninggalkan kita, mendidik kita menjadi manusia tangguh, terpaan lapar dan dahaga, memastikan kita menjadi manusia mukmin yang siap melakukan segalanya untuk meraih cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahaga terhadap tetesan air akan mewariskan dahaga terhadap ampunan dan maghfirahnya. Layaknya kerinduan yang akan selalu menghiasi diri menanti kedatangan bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Terkenal malam-malam kemarin beratnya mata adalah oleh rasa kantuk dan menyurutkan untuk membaca Al-Qur'annya saat sebagai mata tertutup oleh penatnya bekerja mengisi rezeki, ia berdiri, sujud dan rukuk hidupkan malam Ramadan. Semuanya itu dilakukan karena cinta kepada Rabb-Nya yang memberi hidup dan menjaminnya. Maka tak ada penat, lelah dan kantuk yang menghambat langkahnya mengejar kecintaannya. Lapar yang melilit dan berdahaga dilakukan bukan karena kebencian, hukuman, bahkan kutukan dari Allah SWT. Semua itu tak lain karena cinta kita kepada Allah SWT. Sebab dengannya dua kebahagiaan sedang menanti, yaitu kebahagiaan saat berbuka dan saat bertemu dengan Allah nanti di surga. Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, laso ini marhatani yang rohumma tidak warida lakia roku wariha bisomi. Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Jika ia berbuka, ia berbahagia, dan jika bertemu dengan Rabb-Nya, ia berbahagia karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Masyaallah muslimin jami'an rahimakumullah. Meninggalkan bulan Ramadan dan memasuki awal bulan Syawal
meluahkan rasa tersendiri. Bagi setiap muslim ada rasa haru yang terpendam dalam tangis dan tawa. Ada haru yang tersimpan di balik keceriaan wajah dan kesedihan hati. Rasa itu ada dan pasti ada bagi siapapun juga orangnya. Terlepas apakah dia termasuk di antara hamba Allah yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah, ataukah termasuk di antara mereka yang setengah-setengah dalam menghidupkan bulan Ramadan, ataukah termasuk di antara mereka yang melalaikan bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang jauh dari makna ibadah. Kebahagiaan lain yang semestinya kita rasakan pada momen datangnya hari raya Idul Fitri, yaitu kita telah mengeluarkan zakat fitrah, sebuah ibadah yang tidak lain yaitu sebagai bentuk penyucian diri setiap orang Islam, sekaligus sebagai penyempurnaan puasa Ramadan. Namun perlu kita ketahui, kita cermati juga bahwa bukan hanya zakat fitrah yang harus kita tunaikan. Ada zakat mal yang merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam dan bagian dari rukun Islam yang kelima. Keempat, keliru kiranya jika ada seorang muslim yang telah membayar zakat fitrah, dia merasa telah menunaikan salah satu rukun Islam. Sebab yang termasuk dalam kategori rukun Islam itu adalah zakat mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Allah. Hal lain yang justru terpenting adalah apa dan bagaimana ibadah dan amalan kita setelah Ramadan kita lewati. Dengan berakhirnya bulan Ramadan yang berakhir dalam rutinitas ibadah di dalamnya, bukan berarti berakhir juga ibadah kita. Justru dengan berakhirnya bulan Ramadan, tantangan kita untuk selalu istiqomah semakin berat dan banyak. Bukan hanya rintangan dari luar, bahkan tantangan dari diri sendiri pun tak kalah hebatnya. Saat inilah tugas berat kita untuk membuktikan keberhasilan ibadah Ramadan itu dengan peningkatan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karenanya bulan Ramadan adalah bulan Syawal, yang artinya itu peningkatan. Disinilah letak pentingnya melestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan. Sekurang-kurangnya ada 5 nilai ibadah Ramadan yang harus kita lestarikan. Paling tidak hingga Ramadan tahun yang akan datang. Pertama, tidak gampang kita berbuat dosa, sebab sekecil apapun dosa akan diminta pertanggungjawaban, sebagaimana sekecil apapun dosa di bulan Ramadan akan mempengaruhi pahala ibadah puasa kita di dalamnya. Maka kita pasti berusaha dengan sebaik-baiknya agar dapat mendapat jaminan ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan. Oleh itu, semestinya setelah melewati ibadah bulan Ramadan, kita tidak gampang lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan sampai perbuatan maksiat atau dosa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan hanya sekedar ditahan-tahan untuk selanjutnya dilakukan lagi sesudah Ramadan berakhir dengan kualitas dan kuantitas yang lebih besar. Kalau demikian jadinya, ibarat pohon, hal itu bukan dibakar, tapi hanya ditebang cabang-cabangnya, sehingga ketika satu cabang ditebang, tumbuh lagi cabang yang lebih banyak. Dalam kaitan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa sebagai seorang muslim, jangan sampai
kita termasuk orang yang bangga dengan dosa, apalagi kalau mati dalam keadaan bangga terhadap dosa yang telah dilakukan. Bila ini yang terjadi, maka sangat besar risiko yang akan kita hadapi di hadapan Allah SWT nanti, sebagai firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka bisa masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan atau perbuatan maksiat. Terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang kedua, yaitu senantiasa hati-hati dalam bersikap dan bertindak secara harfiah. Bulan Ramadan berarti mengasah, yakni mengasah ketajaman hati agar dengan mudah dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketajaman hati itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku. Hal ini menjadi penting, mengingat apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana nganhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 36. Nilai ibadah Ramadan yang ketiga, maka kita harus lestarikan dalam kehidupan sesudah Ramadan adalah bersikap jujur. Baik itu jujur dalam perkataan, jujur dalam berinteraksi dengan orang-orang, jujur dalam berjanji, dan segala bentuk kejujuran lainnya. Yang tidak kalah penting dalam masalah kejujuran ini adalah kejujuran ilmu. Kita sebagai seorang muslim, ketika mengetahui sesuatu yang terkait dengan hukum syar'i, maka hendaklah dilaksanakan jika itu berupa perintah, dan menjauhinya ketika itu berupa sebagai larangan. Selanjutnya, nilai yang keempat adalah memiliki semangat berjamaah. Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat setan merasa kesulitan dalam menggoda manusia, sehingga setan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Hal ini diperkuat lagi dengan semangat yang tinggi bagi kita dalam menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah, sehingga di bulan Ramadan inilah mungkin sholat berjamaah yang paling banyak kita laksanakan, bahkan melaksanakannya juga di masjid atau di musola. Nilai ibadah Ramadan. Kemudian nilai ibadah Ramadan yang kelima yang harus kita lakukan adalah yaitu melakukan pengendalian diri. Mengendalikan diri dari hal yang tidak benar menurut Allah dan Rasul-Nya merupakan sesuatu yang amat mendesak. Bila tidak, kehidupan ini akan berlangsung seperti aturan. Tak ada lagi halal maupun haram. Tak ada lagi yang hak dan yang batil. Bahkan tak ada lagi pantas dan tidak pantas, atau sopan dan tidak sopan. Yang jelas
selama manusia menginginkan sesuatu hal itu akan dilakukan meskipun tidak benar, tidak sepantasnya dan sebagainya. Bila ini yang terjadi, apa bedanya kehidupan manusia dengan kehidupan binatang? Bahkan masih lebih baik kehidupan binatang karena mereka tidak diberi potensi akal. Hal ini Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun yubsiruna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum andor ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan adalah dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, akan tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, akan tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, akan tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin jami'ah. Demikianlah poin topan ini. Poin penting yang perlu kita perhatikan yaitu adalah bahwa perpisahan dengan bulan Ramadan bukanlah akhir dari rangkaian ibadah dalam hidup kita. Jangan merasa diri telah bersih dari segala dosa. Tidak ada jaminan yang membuktikan bahwa seluruh amal kita di bulan Ramadan diterima. Tidak ada yang menjamin bahwa dosa kita itu diampuni oleh Allah. Maka sangat-sangat keliru jika ada istilah kosong-kosong pada hari raya Idul Fitri ini. Diartikan bahwa seluruh dosa itu telah terampuni karena hanya Allah lah yang Maha Tinggi, sehingga kita tidak boleh merasa diri telah suci dari dosa. Namun Bapak, Ibu, jamaah kaum muslimin jamaah rahimahullah, kita berharap semoga ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan ya pada Bapak, Ibu, jamaah Idul Fitri Rasulullah, hendaklah kebiasaan yang telah dilakukan selama bulan Ramadan jangan ditinggalkan begitu saja. Mari ya, udah kita biasakan, kita laksanakan pada bulan Ramadan, kita teruskan pada bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai setelah bulan Ramadan merasa bebas ya, merasa bebas bahwa tugas tidak selesai. Maka saya mohon ya, kebiasaan-kebiasaan ibadah yang dilakukan bulan Ramadan tetap kita lanjutkan pada bulan-bulan yang lain. Kalau Allah wa yakum minal fajinnal amin wa adhalna yakum fi jumlatil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulu bil warham banta khairur rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasilah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukra lahu ala taufiqi wa imtinanihi wa syahadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu lahum ta'bima bisanihi wa syahadu anna muhammadan abduhu rasulullahi ila Rabum arnam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya lana taqullah bima amara wa wa ma naha wa jaza'a wa lamu anna amrakum jamrin bada'a fihi binafsi Fatanda bimaikati bikufti Maqala ta'ala Inna walaikatahu salluhan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika Rasulika wa malaikatil muqarrabin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jangan rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tundukkan kepada kita, melupakan kebesaran diri kita di hadapan manusia, mengakui betapa kecilnya dan lemahnya kita di hadapan Allah, penggenggam langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man tabi'aka mimman nabaka wa batal jannataka minal mulki wasil mulka mimman Allahumma malikil mulka tutil mulka man tasa'u wa tanzimul mulka man tasa'u wa man tasa'u wa batu'izu man tasa'u bidadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa dan segala sesuatunya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang penuh ambisi, yang selalu mau menang sendiri dan tidak mau peduli dengan penderitaan sama.
Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat dan karunia-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami kepekaan, rasa yang membuat kami mampu meraba penderitaan saudara-saudara kami dan mau membantunya. Rabbana firlana malima ikhwanina ladzina sabaquna bil iman wa tatnal fi qulubina lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun yang Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat, dan mengabulkan doa. Ya Allah yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu memikul beban yang diberikan di pundak kami. Ya Allah yang Maha Kaya, lepaskanlah kami dari gigitan utang dan kesulitan ekonomi kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, buanglah rasa benci dan dendam yang bersemayam di dalam dada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, tanamkanlah dalam dada kami rasa kasih kepada orang tua kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Menerima taubat, dengarkanlah permohonan kami dan terimalah taubat kami. Innaka antas sami'ul du'a wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah rasa syukur kepada kami agar kami dapat mengerti arti jasa ibu bapak kami, terkhusus ibu kami dengan tulus menampung kami selama berbulan-bulan di dalam rahimnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, yang rela bersakit-sakit, bersimbah darah ketika melahirkan kamu, yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi agar kami dapat menghirup udara kehidupan, yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi agar kami dapat tidur lelap, yang bersedia menahan rasa lapar dan dahaganya demi agar kami dapat merasakan kenyang. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu keridhaan-Mu terdapat pada keridhaannya dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maka maafkanlah kami jika selama ini hilaf telah melukai hatinya atau membuatnya tidak ridho kepada sikap dan tingkah laku kami. Maafkanlah kami ya Allah jika kami tidak mampu membalas kebaikannya. Kami tahu bahwa yang Ia butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tetapi cinta dan kasih sayang kami, seperti Ia menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Maka maafkanlah kami jika Ia sakit, kami tidak menengoknya. Jika Ia butuh, kami tidak di sampingnya. Jika Ia merindukan kami tidak datang menyapanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang siap mengistimewakannya kedua orang tua kami di dalam hati kami, lalu membalas jasa-jasanya meski kami sadar tidak akan mampu membalasnya. Rabbana firlana wal walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan orang-orang kecil bangsa kami yang merindukan ketenangan, kestabilan, dan kemakmuran,
Jangan Engkau timpakan adab kepada kami hanya karena kedurhakaan segelintir orang di antara kami. Jadikanlah kami mulia dengan kesederhanaan kami, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan curahan rezeki yang melimpah ruah. Bimbinglah ya Allah derap langkah kami dan pemimpin kami yang tulus ikhlas hendak mengeluarkan kami dari keterpurukan dan kesulitan hidup dengan kemurahan kasih sayangmu agar kami dapat mengantarkan bangsa kami ini menuju negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintah-Mu, jika bertahun-tahun kami terperdaya oleh hawa nafsu kami sehingga lalai dari jalan-Mu, jika dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi kami telah berbuat durhaka kepadamu dan telah menganiaya diri kami sendiri, maka maafkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir li dzunubi wa walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.